Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal Teknik Reportase dan Investigasi Berita pertemuan ke-11 bersama saya Rini Sumarni dengan NIM 231330043 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 5B. Baik pemirsa, di pertemuan ke-11 ini di hari Senin tanggal 17 November 2025, Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI selaku pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita menginstruksikan kepada para mahasiswanya untuk mempresentasikan sebuah proposal penelitian yang akan dilaksanakan 2 pekan ke depan. Dalam pertemuan tersebut terdiri dari 3 kelompok untuk mempresentasikan karya tulisan proposalnya masing-masing. Pada kelompok pertama yang membawakan isu tentang fenomena pungli pada penziarahan Banten Lama, lalu pada kelompok kedua yang membawakan isu investigasi tentang kasus mafia anak jalanan di 3 titik kota Serang, dan pada kelompok 3 yang membawakan isu investigasi tentang pantai terkotor di Indonesia yang pernah ditangani oleh Pandawara Group. Dalam isu kelompok 2 yang membahas seputar fenomena anak jalanan di 3 titik tempat kota Serang ini meliputi di lampu merah Palima, lalu Ciceri, lalu Pakupatan kota Serang, yang mana banyak dari penglihatan kelompok kita anak jalanan tersebut dalam kasus fenomena ini. Pemirsa, dalam memperkuat isu di kelompok 2 tersebut terdiri data Badan Pusat Statistik di Indonesia yang mencatat pada tahun 2023 bahwasanya jumlah anak terlantar di kota Serang sebanyak 2.149 anak, dan pada tahun 2024 melonjak sebanyak 12.949 anak. Kemudian masih pada sumber yang sama, di Kecamatan Kasemen tercatat menjadi salah satu wilayah jumlah anak terlantar terbanyak di kota Serang, yaitu terdiri dari 3.579 dari sebuah daerah tersebut pada tahun 2024. Pemirsa, fenomena anak jalanan ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks bagi kota-kota besar di Indonesia. Apabila dicermati dengan seksama, ternyata anak jalanan sangat mudah ditemukan di kota-kota besar, mulai dari perempatan lampu merah, stasiun kereta api, lalu terminal, lalu ada pasar, bahkan mal yang menjadi tempat anak jalanan tersebut untuk melakukan aktivitasnya. Tidak dapat dipungkiri pemirsa, bahwasanya anak jalanan ini memang dikoordinir oleh sebuah kelompok yang tertata rapi permainannya dan profesional yang sering disebut sebagai mafia anak jalanan. Setiap tugas kelompoknya tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang melakukan mapping di setiap perempatan jalan, ada yang mengatur antar jemput untuk anak-anak, dan lain-lain sebagainya. Fenomena tersebut bisa menjadi dugaan eksploitasi terhadap anak yang menjadikan ladang bisnis. Hal tersebut sangat memprihatinkan karena tidak dipungkiri dalam kasus fenomena investigasi anak jalanan ini, tidak sedikit dari peran orang tuanya yang mereka sendiri yang berperan sebagai bagian dari mafia anak jalanan tersebut. Dalam tujuan investigasi berita tersebut, yang dimana biasanya untuk mengungkap kebenaran yang disembunyikan agar masyarakat memperoleh informasi yang sebenar-benarnya. Demikian dari Learning Journal Teknik Reportase dan Investigasi Berita pertemuan ke-11 ini. Saya Rini Sumarni pamit undur diri dan sampai jumpa.